Selamat siang teman-teman TV, apa kabar? Semoga sehat dan bahagia selalu saat nonton video ini. Kali ini saya lagi ada di flagship store Yamaha di Cempaka Putri, Jakarta teman-teman. Kita mau lihat apa? Mau lihat motor di belakang saya ini. Ini ada Yamaha All New NMAX versi 2023. Yang baru adalah warnanya dong. Ini spesial banget. Jadi sebenarnya warnanya biru, tapi yang sekarang glossy. Ini kayaknya merespon keinginan pasar ya. Sekarang kayaknya lebih banyak yang suka warna-warna glossy, warna-warna yang mengkilap itu ketimbang yang doff gitu kan. Nah, kita akan sama-sama lihat detailnya seperti apa. Ayo. Oke teman-teman, ini dia nih warna yang baru, warna metallic blue. Ini sebenarnya mirip-mirip kayak versi yang sebelumnya. Kalau sebelumnya kan matte blue ya, jadi biru tapi doff. Sebenarnya kalau secara warnanya tuh deepnya gelap-gelap birunya itu sebenarnya mirip-mirip. Cuma finishingnya aja yang beda. Kalau yang sekarang ini dikasih clear glossy ya, jadi mengkilap teman-teman. Mengkilap dan lihat nih. Ada metalik-metaliknya ya, ada buluran-buluran metaliknya yang kelihatan mewah kan. Mewah, tapi secara perawatan juga yang pasti mudah. Kenapa mudah? Karena kalau kotor, misalnya kena minyak, kena tangan gitu ya, ini nggak terlalu kelihatan banget, dan kalaupun ada bekasnya, dilap juga langsung hilang gampang banget. Karena saya baca-baca di komentar, di mana tuh banyak ya orang yang mengeluhkan Dove ini perawatannya agak susah, biarpun secara tampilan emang keren, lebih elegan, lebih mewah gitu kan. Nah, yang warna metallic blue ini ternyata hanya ada di varian yang standar teman-teman, harganya 31,6 juta. Yang paling murah ya. Kalau sebelumnya warna birunya warna biru Dove atau matte, yang sekarang diganti jadi glossy ini. Tapi di varian yang lain nggak ada. Yang lain warnanya tetap sama teman-teman. Pilihan warnanya ada yang merah glossy, ada hitam yang masih signature, ada hijau Dove, ada silver, semuanya sama persis. Yang beda hanya di varian yang standar aja. Warna birunya dari matte sekarang berubah jadi blue metallic dengan finishing glossy yang mengkilap. Coba kalau kalian lihat gimana teman-teman? Cakep ya? Kelihatan lebih sporty lah, walaupun mewah-mewahnya masih dapat. Mewah-mewahnya terlihat dari ininya nih, dari buliran-buliran metaliknya. Bagaimana dengan fitur-fitur, dengan spesifikasinya, sama-sama kita lihat nih. Di bagian depan ada windshield yang nggak terlalu tinggi, tapi dia nih bagian atasnya dia malah melengkung ke depan ya. Jadi nggak yang rata gitu, tapi agak ke sini dikit nih, agak ke atas dikit. Tujuannya apa? Biar angin tuh dibuang ke atas, nggak langsung kena ke muka pengendara. Kalau secara dimensi masih sama kayak versi yang sebelumnya teman-teman, sama persis ya. Terus bodinya, kembung-kembungnya berotot juga sama persis. Lampu depannya nih LED-nya yang mengintimidasi banget ya. Ini kayak orang marah gitu. Ini juga masih mirip kayak versi yang sebelumnya, sama persis. Dagunya yang nunggak ke atas juga sama, begitu juga sama si spatbor depannya. Spatbor depan juga nggak ada perubahan. Ini spatbor yang kalau secara desain memang nggak beda jauh kalau dibanding sama versi yang sebelumnya, generasi awal ya. Biarpun versi standar ya, standar itu kan nggak ada rem ABS-nya, tapi tetap ada speed sensor di sini teman-teman. Speed sensor ini bikin mirip seolah-olah kayak versi yang ABS ya. Padahal sih sebenarnya nggak ada ABS-nya gitu kan. Tapi tampilannya jadi kelihatan lebih padat teman-teman, lebih berisi, berotot di bagian depannya. Kalau disc brake-nya, terus kaliper satu piston, nggak ada perubahan. Begitu juga sama desain velgnya nih. Nah, terus di bagian sini nih, bagian samping sini teman-teman, ini ada tulisan VA-nya ya, variable valve actuation, menekankan kalau motor ini pakai teknologi variabel di mesinnya. Terus ada logo Yamaha di sini pakai warna silver gitu kan, dan lampu set masih di bagian bawah. Ini masih konsisten teman-teman, sampai tahun 2023 pun masih pakai bohlam. Ketinggalan ya kalau dibanding sama PCX yang udah pakai full LED semuanya. Di motor ini kalau buat lampu-lampu, headlampnya sudah pakai LED, yang belakang juga lampu belakangnya juga sudah LED, tapi lampu sen masih pakai bohlam depan belakang ini teman-teman. Kemudian kalau dari bagian samping, nah di bagian samping ini nih, si bodi sampingnya ini ternyata dibikin lebih gelap. Jadi ya memang ada kombinasi warnanya, kalau menurut saya jadi menonjolkan bodi yang glossy-nya ya. Glossy-nya kelihatan lebih mengkilap, dan efeknya adalah terlihat lebih lebar. Nah, biar nggak terlalu lebar banget, yang bagian tengah ini tetap konsisten dikasih warna Dove gitu kan. Jadi balance lah. Cakep sih kalau menurut saya warna yang ini. Cuma emang di bagian tengahnya teman-teman, yang bodi Dove-nya itu emang nggak beda ya. Kalau lihat di website resminya, di gambar tuh kan tuh, dia lebih cerah kan. Tapi aslinya tuh ternyata gelap ya. Ternyata mirip kayak bagian yang sininya nih, bagian bodi depannya, bagian tengah juga. Kemudian teman-teman di bagian bawah, pijakan kakinya semua nih, paten-patennya masih mirip kayak yang lama ya, nggak ada perubahan. Terus di sini ada tangki bahan bakar, ini ada laci di sini yang pakai pengunci gitu ya. Biarpun ini agak unik teman-teman. Uniknya apa? Di laci yang ini yang ada tutupnya malah nggak dikasih power outlet. Power outletnya malah ada di sini nih, ada di bagian yang terbuka. Tuh modelnya model lighter ya. Jadi kalau misalnya mau ngecas smartphone, masih harus pakai adaptor lagi, dan handphonenya taruh di bagian sini. Cuma ini dalam banget teman-teman. Saya misalnya nih ya, handphone saya nih,
saya masukin sini. Tuh nggak kelihatan tuh. Sebenarnya kalau misalnya ngecas di sini pun sebenarnya aman-aman aja. Tapi kalau mau lebih aman bisa masukin ke sini. Kabelnya kabelnya ditarik ke kanan ya. Dan bisa diselipin ke sini nih, diselipin di antara si tuas penguncinya nih di sini nih. Gitu. Oke, kemudian karena ini adalah versi yang termurah teman-teman, versi yang paling standar ya. Dia masih pakai kunci biasa, belum pakai keyless. Gitu, masih yang biasa kayak gini aja. Terus di sini ada tombol buat buka seat, buat buka jok ya, sama buat buka tutup tangki bahan bakarnya. Kayak gitu teman-teman. Biarpun masih pakai anak kunci konvensional, tapi sudah ada pengaman bermagnetnya. Ini yang kalau misalnya kita mau nutup gampang banget, cuma tinggal dipencet tombolnya aja, bukanya baru pakai manual di sini. Kemudian di bagian speedometer juga ternyata masih sama aja teman-teman bentuknya sama kalau dibanding sama versi yang sebelumnya ya, nggak ada perubahan. Isinya lumayan lengkap, biarpun secara ukuran nggak terlalu gede-gede banget. Oke teman-teman, karena ini adalah varian yang standar yang paling murah, di motor ini juga belum ada way connect-nya, belum ada koneksi ke smartphone ya. Jadi speedometernya nggak bisa di mirroring ke smartphone kalian gitu kan. Beda sama yang ini deh, ini varian paling mahal yang ABS nih. Yang ABS yang tertinggi ini udah ada way connect-nya ya, kayak gitu teman-teman, kayak gitu. Way connect aplikasinya gitu kan. Kemudian di panel stang sebelah kanan. Nah, biarpun standar di NMAX itu udah ada nih teman-teman. Udah ada stop start system. Jadi kalau misalnya kita berhenti idle selama 0 detik atau 5 detik ya, tergantung kecepatan kita berhenti, maka secara otomatis si mesinnya akan mati, dan untuk nyalainnya lagi tinggal diputar gas aja. Itu bikin konsumsi bahan bakarnya lebih hemat kalau dibandingin sama kita idle lama di lampu merah gitu kan, mesin nyala terus gitu. Kemudian di bawahnya ini ada hazard, ada tombol starter, dan kalau sebelah kiri ini ada tombol lampu terlampu jauh, ada sen, dan ada klakson. Dan yang paling menarik adalah teman-teman. Nah, tombol menunya buat merubah menu-menu di speedometernya cukup tekan tombol di stang sebelah kiri. Jadi kayak mugi-mugi ya, nggak perlu repot lagi neken-neken langsung di layar speedometernya. Buat safety, buat kenyamanan juga lebih oke gitu kan. Lanjut, di sini remnya udah pakai cakram depan belakang. Jadi di sini ada master rem kanan kiri teman-teman. Sini juga ada master rem juga yang belakang. Terus joknya juga ternyata nggak ada perubahan ya kalau dibanding sama versi yang sebelumnya. Ini model yang nggak ada jahitannya, polos-polos aja tuh, bener-bener polos, bukan yang dibedakan depan belakang gitu, yang patternnya beda gitu. Ternyata enggak, ternyata sama persis kayak yang lama. Kemudian bodi sampingnya ini yang lebar banget, yang baru kan lebar banget nih, jadi pengendara lebih ngangkang juga, sama persis teman-teman, nggak ada perubahan. Yuk kita lihat ke bagian belakang. Dan di belakang juga nggak ada yang beda teman-teman, kayak lampu-lampu masih sama aja nih, stop lampnya, terus lampu senya masih fog lamp juga. Nah, kalau di NMAX, yang all NMAX ini semua tipe udah pakai shockbreaker yang bertabung teman-teman. Nah, kayak gini nih, ada subtanknya. Ini kelihatan lebih mewah ya, kelihatan lebih mahal gitu kan, apalagi subtanknya warnanya gold gitu kan, kelihatan lebih ya udah kayak motor modif itulah. Biarpun perbedaan kalau dibandingin sama yang versi yang tertinggi adalah setelannya teman-teman. Kalau yang tertinggi itu ada setelan preloadnya di sini, ada 2 step ya. Kalau yang standar nggak ada, cuma 1 setelan doang. Bedanya apa? Kalau yang bawaan standar ini shockbreakernya ternyata settingan preload yang agak keras, versi yang buat boncengan lah. Efeknya emang kalau buat sendirian emang agak keras, tapi kalau buat boncengan enak teman-teman, lembut-lembut aja. Nah, ini beda sama versi yang ABS. Kalau yang ABS itu karena ada setelannya, kalau mau sendirian taruh di yang sendirian lebih enak, lebih empuk. Tapi kalau buat boncengan keempukan, tinggal dipindahin ke settingan yang sama kayak settingannya si versi standar ini. Jadi buat boncengan nggak terlalu ngayun-ngayun banget gitu. Oke, lanjut kita lihat kaki-kakinya teman-teman. Kalau secara kaki-kaki belakang juga ternyata sama aja. Ban belakangnya pakai lebar 130 ya, ring 13 ban belakang sama persis. Terus juga bentuk velgnya apa juga sama semua ya teman-teman ya. Ini si rem belakangnya juga pakai rem cakram, kaliper 1 piston juga sama persis, nggak ada yang berubah. Begitu juga sama area mesinnya, kayak misalnya nih cover knalpot, cover radiator, semua juga sama aja, nggak ada yang berubah teman-teman. Masih plek-plekan kalau dibandingin sama versi yang sebelumnya. Kalau secara mesin sebenarnya udah mumpuni banget teman-teman. Di motor ini tuh pakai mesin yang SOHC 4 step dan pakai variable valve actuation atau VVA ya. Jadi di putaran rendah dan putaran atas itu ada perbedaan di durasi camnya, cam yang innya. Jadi disesuaikan sama kebutuhan, itu kita mau ngebut atau mau pelan-pelan, efisiensinya dapet tapi
cara power, tenaga di putaran atas juga dapat juga. Sebenarnya kalau secara mesin sih nggak ada masalah teman-teman, ini mesin yang kalau menurut saya oke ya. Biarpun kalau secara karakter kalau dibanding sama versi yang sebelumnya, di mesin yang ini secara karakter tuh di putaran bawahnya sekarang lebih kalem kalau dibanding sama versi yang sebelumnya. Ya jadinya responnya lebih smooth, nggak bikin capek, tapi tenaga di putaran tengah atasnya masih tetap nendang. Kira-kira gitu teman-teman. Ini tampilan kalau dari belakang seksi ya, kelihatan lebih berotot gitu kan, gede-gede gitu di bagian sini nih, kembung semua gitu. Kelihatan lebih badannya tuh gede gitu. Lalu berapa harganya teman-teman? Nah, untuk varian standar ini on road Jakartanya dijual 31.615.000. Pilihan warnanya ada 4 ya. Ada yang biru metalik kayak gini, kemudian ada merah glossy yang nyala banget, dan dove-nya ada 2, ada hitam dan ada hijau dove ya. Kemudian yang varian di atasnya, varian yang connected. Yang connected itu dijual 32.875.000 teman-teman. Pilihan warnanya ada hijau dove, ada merah glossy, ada hitam dove, dan ada warna silver yang tadi, silver yang plaknya pakai gold ya, kelihatan lebih mewah, lebih mahal. Kemudian yang paling mahal yang ABS itu dijual 35.750.000, dan pilihan warna juga lebih sedikit ya, cuma ada hijau dove, ada hitam dove, dan ada yang warna silver juga. Jadi silver itu bukan cuma di connected tapi juga ada di yang varian yang termahal yang ABS-nya. Oke teman-teman, kira-kira itu video singkat kita ngomongin All New NMAX 2023 yang punya pilihan warna baru. Warnanya biru glossy, metalik ya, kelihatan lebih sporty, lebih mewah karena kicelong-kicelong gitu. Tapi kombinasi warna dove-nya masih bisa kita lihat di bagian ini, bagian tengah-tengah sini banyak warna dove-nya ya. Blue peleknya juga hitam juga, yang masih sangar lah ya, masih cakep juga. Buat kalian yang kalem, nggak mau terlalu mencolok, motor ini bisa jadi salah satu solusi gitu kan. Dan yang pasti secara perawatan juga lebih enak. Kenapa? Karena sudah glossy gitu kan. Mau dilap-lap, mau dibersih-bersihin juga nggak gampang kotor kayak yang versi dove, yang warna dove gitu kan. Oke deh, sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa tonton terus Otomotif TV, nyalakan tombol notifikasi, like, subscribe, dan follow juga Instagram Otomotif TV. Dadah.